Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Bulan Desember adalah bulan kesibukan, namun sekaligus juga sebagai bulan sukacita, karena kita bisa berjumpa dengan keluarga yang kita kasihi, merayakan Natal bersama dengan komunitas, dengan orang-orang Kristen di gereja maupun dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami tahu sebagai orang yang telah mendapatkan kasih karunia, harus senantiasa belajar, melatih diri untuk sampai kepada tujuan yang sudah Engkau tetapkan. Biarlah masa-masa perjuangan kami tetap Engkau sertai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Namun saya akan membaca di ayat ke-52 saja. Lalu nanti dilanjutkan dengan 1 Samuel pasal 2 ayat 21 bagian B. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bagian yang kedua adalah 1 Samuel pasal 2 ayat 21 bagian B, demikian bunyinya. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mengapa bertumbuh. Setiap orang mengalami pertumbuhan di semua aspek kehidupan. Apakah itu secara fisik, secara emosional, secara sosial, bahkan juga di bidang kerohanian. Oleh sebab itu orang tua akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk pertumbuhan anaknya. Khususnya secara fisik atau tubuh, orang tua akan memberikan nutrisi yang tepat bagi anak-anaknya. Orang tua juga akan melakukan imunisasi lengkap, karena itu menjadi bagian penting pertumbuhan tubuh seseorang. Orang tua menghendaki agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat, sehat, dan tidak mudah terserang sakit penyakit. Itulah cara-cara orang tua memberikan perhatian buat anak-anaknya dalam rangka pertumbuhan tubuhnya. Untuk pertumbuhan yang lain, orang tua juga akan senantiasa melatih anak-anaknya, melatih berjalan, melatih berbicara, melatih memegang, melatih untuk memilih atau menentukan gambar-gambar atau warna-warna. Orang tua akan mengajak berbicara, dan kadang orang tua juga akan bercerita untuk memberikan rangsangan bagi pertumbuhan pemikiran anak-anaknya. Oleh sebab itu orang tua akan memilih bahan cerita yang tepat, sekaligus akan membantu anak-anaknya untuk bertumbuh secara karakter. Tentu orang tua tidak hanya melatih, mengajak, memilihkan bahan cerita, tetapi juga akan memberikan contoh yang berguna untuk perkembangan anak-anaknya dalam seluruh aspek kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk dipahami bahwa pertumbuhan itu tidak hanya secara fisik, namun juga secara rohani. Artinya bahwa kehidupan seseorang perlu bertumbuh secara menyeluruh. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita juga memberikan gambaran dua pribadi yang mengalami pertumbuhan yang membanggakan di hadapan Tuhan. Sejak dari kecil Samuel diserahkan kepada Tuhan oleh orang tuanya. Samuel berada di bawah pengasuhan Imam Eli dan tinggal di rumah Allah. Tentu saja Imam Eli mengasuh, melatih, dan mendidik Samuel dengan baik, sehingga Samuel juga menjadi pribadi yang bertumbuh dan menyenangkan Tuhan. Sangat berbeda dengan kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka adalah dua orang yang tidak melakukan
apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan ketika Samuel menegurnya pun, mereka tidak mengindahkannya dan mereka tidak mengubah cara berlaku yang tidak benar. Saudara dapat membaca dalam 1 Samuel pasal 2 secara keseluruhan. Di sana saudara akan menemukan bagaimana kehidupan Hofni dan Pinehas yang sangat berbeda dengan Samuel. Lalu tadi kita juga membaca 1 Samuel pasal 2 ayat 21 bagian B, dikatakan bahwa Samuel yang masih muda itu semakin besar di hadapan Tuhan. Tentu kalau dikatakan semakin besar di hadapan Tuhan, maka kehidupan Samuel yang masih muda itu menyenangkan hati Tuhan dan tentu juga menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian juga ketika kita membaca dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52, di sana dikatakan bahwa Yesus pun mengalami pertumbuhan secara fisik dan sekaligus mengalami pertumbuhan secara rohani. Semakin bertumbuh hikmatnya, semakin disukai oleh Tuhan dan juga sesama. Firman yang kekal memang sudah menyatu sejak dalam kandungan dalam diri Yesus. Namun kita perhatikan di sini bahwa sifat keilahian dari diri Yesus itu sendiri mewujudkan diri pada sifat kemanusiaannya secara bertahap, yaitu dalam proses pertumbuhan. Tidak serta-merta langsung terjadi, tetapi Yesus sendiri melakukannya atau menjalaninya dengan proses tahapan demi tahapan sebagaimana manusia bertumbuh. Kristus menyesuaikan dirinya dengan keadaannya sebagai manusia. Dia yang merendahkan diri sebagai seorang bayi yang terus bertumbuh. Kalau dia akan terus menjadi bayi, maka dia dapat dikatakan tidak bertumbuh. Tetapi dia ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa pertumbuhan itu penting untuk mengarah ke hal-hal yang lebih baik yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat bukti nyata dari pertumbuhan karakter atau pribadi Yesus itu sendiri, yaitu tentang kedekatannya dengan Tuhan, dan akhirnya berdampak pada kemampuan membangun relasi dengan sesama, sehingga Yesus yang masih remaja itu mampu berdiskusi dengan para ahli atau tokoh agama pada saat itu. Demikian juga di dalam keluarga, dia juga mampu untuk bekerja, mampu untuk melakukan tindakan-tindakan bersama dengan kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, pernahkah kita mendengar kata sindiran? Umur sih boleh tua, tapi sifat masih seperti anak-anak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, tentu kata sindiran ini ingin disampaikan kepada seseorang yang usianya sudah berumur atau tidak lagi sebagai usia anak-anak, namun dalam tindakan dan kelakuannya masih seperti seorang kanak-kanak. Kalau disebut masih seperti kanak-kanak, berarti walaupun usianya tidak lagi seperti anak-anak, dia tidak punya kemandirian, masih sangat tergantung kepada orang tua, kepada orang-orang di sekitar, dan pola pikirnya tidak bisa mengambil beberapa keputusan dalam kehidupannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, untuk bisa bertumbuh, kita membutuhkan strategi, terutama dalam pertumbuhan rohani. Kalau tadi dikatakan dalam pertumbuhan jasmani, orang tua akan memberikan perhatian dengan nutrisi, dengan latihan, atau juga dengan contoh-contoh. Namun dalam pertumbuhan secara rohani, kita juga membutuhkan strategi. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang yang seiman untuk membahas kebenaran firman Tuhan, untuk sharing tentang pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, membagikan sukacita kepada orang lain, dan kita juga bisa menjadi pendengar ketika orang lain menyaksikan karya Allah di dalam hidupnya. Dengan demikian, kehidupan kita akan makin disukai Tuhan, dan pasti juga akan makin disukai oleh manusia, oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak lagi menjadi batu sandungan. Kita tidak lagi dikatakan sebagai orang Kristen yang stagnan, tetapi kita sungguh-sungguh dapat menunjukkan pertumbuhan itu, dan akhirnya suatu saat kita akan meraih buahnya.
Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, apakah kita sudah siap untuk bertumbuh sama seperti Yesus juga bertumbuh? Dan kehidupannya juga tentu akan berdampak bagi orang lain, dan Tuhan sungguh akan menyaksikan, akan memberikan apresiasi atas kehidupan kita dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan melalui perjalanan hidup kita. Mari kita bertumbuh di dalam Kristus, bersama Kristus, untuk menghasilkan buah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami mau bertumbuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara keseluruhan. Emosional kami, karakter kami, supaya semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.